Cibinong. Gue penasaran sama ikan koki yang standar kontes itu seperti apa. Maksudnya kriteria ikan koki yang boleh ikut lomba itu kayak gimana sih? Karena mungkin suatu saat gue sebagai hobi ikan koki, gue bakalan ikutan lomba juga, gak cuma jalan-jalan atau lihat-lihat aja. Terus gue coba ngobrol sama namanya Bang Irwan Haryanto. Dia hobi ikan koki yang tergabung dalam komunitas TITS. Dia menyarankan gue untuk nanya langsung ke namanya Bang Adi Wiryadi. Dia adalah salah satu juri nasional ikan koki yang diundang ke acara racer kemarin. Gue datang ke sana ditemenin sama Bang Imam biar nggak nyasar. Makasih loh Bang udah mau nemenin gue. Oh iya, dan ini hasil obrolan gue sama Bang Adi. Hai, saya Adi. Di sini sebagai breeder mas koki, salah satu breeder mas koki Indonesia. Ini posisinya mungkin bisa dibilang workshop kecil-kecilan, belum sampai farm lah. Di sini farm workshopnya namanya di Art. Kita breeding mas koki. Saya mulai seneng mas koki itu dari kecil kali ya, karena memang seneng piara ikan. Di Jakarta sendiri saya terjun masuk organisasi klub koki itu pertama kali di Klub Mas Koki Jakarta KMJ. Itu mungkin sekitar tahun 2006. Lalu saya pertama kali menjadi juri di event kontes Mas Koki itu kurang lebih tahun 2010 atau 2011, saya lupa persisnya. Dan sekarang sudah breeding dan jadi breeder mungkin sudah jalan dari 2016, mungkin sekitar 2 tahun ya, sudah 2 tahunan. Sini kita mungkin mau membahas masalah standarisasi salah satu jenis Mas Koki, itu rancu. Standarisasi maksudnya standarisasi ikan yang baik dan benar gitu ya, maksudnya secara struktur body, kepala, badan, dan ekor. Rancu sendiri itu ada 2 tipe, maksudnya 2 tipe. Ada rancu side view yang kita bahas mungkin hari ini, dan ada satu lagi rancu top view yang mungkin lebih trendy, lebih kiblatnya ke arah Jepang gitu, karena memang orang Jepang melihat rancu itu dari top view gitu. Itu nanti akan kita bahas mungkin next time. Nah, kalau rancu sendiri dari side view itu bagi dari 4 bagian ya. Saya mungkin bahas pertama itu kepala rancu itu memang harus berjambul, dan jambulnya memang harus proporsional sama bentuk badannya ya. Maksudnya nggak boleh terlalu tipis, juga nggak boleh terlalu gede banget gitu loh, sampai dia mungkin kalau istilahnya di perkokian ada istilahnya jambulnya sampai ke bawah, di bawah leher, itu yang kita sebut gondok. Kalau itu tidak diperbolehkan kalau misalnya sudah terlampau jauh gondoknya gitu ya. Rancu itu dia tidak punya dorsal, maksudnya sirip punggung, jadi dia bentuknya adalah kurva. Dan itu harus mulus, dalam artian tidak boleh ada patahan atau lekukan atau semacam itulah ya. Jadi bentuknya harus kurva, melengkung, dan itu harus mulus gitu loh. Tidak boleh ada ya seperti saya bilang tadi, patahan atau lekukan gitu ya. Untuk sirip sendiri ya, rancu cuma ada sirip ekor, sirip dayung, sama sirip anal, sama sirip perut ya. Itu yang sirip sendiri, ekor sendiri, sama sirip yang lain itu tidak boleh ada lipatan atau patah gitu. Jadi harus semuanya, harus fin itu harus benar-benar rapi dan memang tidak ada cacatnya ya gitu ya. Kalau sirip anal sendiri, standarnya ikan mas koki itu harus ada 2, itu yang memang yang seharusnya. Tapi kalau misalnya ikan analnya 1, dia posisinya di center, itu masih tidak dipermasalahkan gitu ya. Nah, masalah bentuk kurva itu dia mungkin kita bisa sebutnya parabolik ya, parabolik, terus jatuh ke pangkal sampai ke ekor itu mungkin membentuk sudut 45 sampai 60 derajat dari pangkal jatuh ke ekor gitu loh. Nah, posisi ekor, badan proporsinya sama kepala itu mungkin sekitar, kalau pala kita sebut 1 bagian, badan itu 1 bagian, kepala itu 1/3 dari badan, dan ekor itu 1/3 dari badan. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan,
dia menjadi satu kesatuan dan tidak aneh gitu ya. Kalau misalnya secara overall kita lihat, jadi dia tidak aneh kecil atau kepalanya kekecilan, kependekan, atau ekornya yang terlalu kecil. Jadi memang harus proporsinya dapat gitu ya, sepertiga dari kepala, sepertiga dari badan, ekor sepertiga dari badan gitu. Dari kepala ditarik garis lurus, pangkal itu tidak boleh lebih tinggi daripada mulut gitu, karena memang efeknya nanti akan jadi, kalau pangkalnya lebih tinggi, ikan akan cenderung berenangnya agak nyosrok gitu ya, kalau kita bilangnya nungging gitu. Lebih baik memang standarnya adalah sejajar kalau pangkal ekor gitu. Kalau perut sendiri ya memang harus lebih ke belakang, karena kalau saya bilang sih kayak terlihat seperti kalau misalnya ini kayak kapal selam gitu ya, jadi aerodinamisnya dapet gitu, jadi ikan itu bentuknya kayak melengkungnya ke belakang gitu, jadi nggak di tengah perutnya. Kalau di tengah itu kalau secara overall proporsinya kelihatan akan rancu itu akan aneh gitu, akan lebih cakep kalau misalnya memang dia ngunci di belakang dan memang perut itu menutupi sampai ke ekor, jadi anal itu tidak terlihat gitu. Itu yang baik gitu loh. Anal itu tidak, istilah kasarnya mungkin orang koki bilangnya ngangkang gitu ya, terlihat secara jelas pada saat koki berenang gitu. Jadi kalau posisi badan perut itu ke belakang, jadi tertutup sama nyampe ke pangkal ekor, jadi tertutup di dalam ekor, jadi anal itu tidak terlihat. Memang secara standar untuk penilaian kontes sendiri memang harus anal itu tidak boleh terlihat gitu. Mungkin secara garis besar itu aja standar untuk ikan rancu. Untuk rancu standarnya yang baik dan benar seperti apa gitu. Kali ini kita mungkin mau bahas masalah standar ikan jenis ryukin untuk ikan mas koki ya. Bicara masalah ryukin itu, standar ikan ryukin itu harus bulat, kepalanya harus kecil, bentuknya tajam gitu ya, maksudnya nggak berjambul. Bulatnya itu atas sama ke bawah itu harus ketemu gitu loh ya, nggak boleh bawah lebih maju atau atas lebih maju. Jadi harus benar-benar ngedis, kalau bahasanya orang koki itu ngedis. Harus ketemu atas bawah dan proporsinya juga harus sama gitu, antara atas dan bawah, nggak boleh terlalu jomplang, bawahnya lebih gede atau atasnya lebih tinggi. Jadi memang bentuknya proporsinya harus seimbang dan balance gitu ya. Kalau ryukin itu punya finnya ada dorsal, ekor, sama sirip dayung. Semuanya memang harus rapi dan memang tidak boleh melipet atau patah ataupun ada cacat gitu ya, harus benar-benar rapi, sempurna gitu. Ekor ryukin itu ada ekor pendek sama ekor broadtail, tapi yang kita harus bahas adalah ekor ryukin dari ke badan, bentuk body ke pangkal itu dia bentuknya harus begini, harus benar-benar lurus. Nggak boleh yang kita bilang namanya, orang koki bilangnya ngese gitu, jadi nguncup gitu ya. Karena kalau nguncup itu secara overall kita nanti lihatnya akan nggak enak dilihat gitu, jadi benar-benar harus tegak gitu ya. Postur tulangnya itu benar-benar harus berdiri gitu. Sama kayak rancu, fin anal ryukin standarnya 2, maksudnya yang secara struktur body memang anal ikan mas koki itu harus 2. Tapi kalau misalnya yang seperti saya bilang tadi sebelumnya, di rancu juga kalau misalnya analnya itu 1 di center itu tidak jadi masalah gitu. Nah seperti juga rancu, kalau body ryukin dari kepala sampai ke pangkal itu harus sejajar, pangkal sama kepala, jadi biar dia pangkalnya tidak boleh lebih tinggi dari kepala, jadi biar dia berenangnya stabil, seimbang, tidak nungging ya kita bilang ya. Mungkin kalau standar ryukin mungkin bentuknya dan secara penjelasan mungkin seperti itu aja kalau menurut saya. Kalau standarnya karena tidak banyak ya, kurang lebih ryukin standarnya yang baik dan benar menurut saya itu seperti itu. Terakhir nih, oranda yang menurut saya yang paling banyak aksesorisnya, paling rumit menurut saya, tapi menurut saya sendiri jenis yang paling saya suka dari 3 jenis mas koki yang kita bahas itu oranda. Kenapa? Karena pada saat ikan oranda size-nya mungkin di sekitar 19 sampai 20 cm itu akan kelihatan mewah, elegan gitu ya. Karena dia punya ekor yang lebar, dorsal, bentuk body, kepala yang enak banget dilihat kalau dia udah posisinya gede gitu. Mungkin kita bahas dari standarnya kepalanya oranda. Kepalanya oranda itu mungkin ya seperti yang saya pernah bahas
tadi bahas di rancu, sepertiga dari kepala badan, kepalanya memang harus berjambul, dan jambul Oranda ada dua jenis nih. Jambulnya itu ada cherry head, kita bilangnya cherry head itu jambul topi gitu loh. Jadi pipinya itu tidak berjambul, tapi dia cuma ada di atas kepalanya aja gitu. Jadi bentuk topi gitu ya. Satu lagi ya kita bilangnya simpelnya kayak brokoli gitu ya, bulat gitu ya, semuanya berjambul gitu. Kepala jambulnya itu harus proporsinya harus seimbang dengan body. Nah, body Oranda sendiri cenderung akan bentuknya kotak gitu ya, maksudnya agak panjang, nggak terlalu bulat kayak Ryukin gitu ya. Jadi bentuknya lebih oval gitu ya, berisi gitu. Atas bawah juga proporsinya seimbang gitu, dari kepala, dari mulut tarik ke pangkal ekor harus sejajar, atas bawah dia jadi seimbang gitu. Nah, ekor Oranda, fin Oranda itu dorsalnya harus berdiri tegak, nggak boleh ngelipet ya, nggak boleh melengkung atau patah gitu. Jadi benar-benar harus berdiri gitu. Ekor Oranda biasanya fintail Oranda tuh ada dua jenis juga, maksudnya ekor yang biasa kita sering bilang, sama ekor yang wrinkle itu lebih rumbai lah kalau orang bilang ya, rumbai lebih mewah mungkin, tapi ya balik lagi nanti selera masing-masing. Secara proporsi ekor Oranda itu dia harus berdiri tegak, dan pada saat dia standing itu dia harus ngebuka posisinya. Kalau lihat dari belakang dia harus berdiri standing ngebuka begini ya, dia nggak boleh terlalu kuncup rapat begini waktu standing. Ini standarnya seperti itu, nggak boleh nguncup. Tapi kalau dia posisinya berenang, dia nguncup itu tidak masalah. Tapi posisi dia standing berdiri, dia harus kebuka, nggak boleh nguncup. Nah, posisi ikan Oranda, ekornya atas sama bawah itu harus balance, gedenya harus balance. Juga berdirinya juga nggak boleh nge-C yang kayak Ryukin tadi kita bahas. Dia harus berdiri tegak, seimbang, dan kiri kanan juga harus sama gedenya, atas bawah juga harusnya gedenya sama. Jadi kelihatannya proporsinya harus balance gitu. Begitu juga perutnya Oranda itu nggak boleh terlalu turun, tidak balance sama atasnya ya, tadi saya sudah bahas gitu. Fin anal juga sama aja seperti kayak Ryukin sama rancu, memang standarnya 2, tapi kalau misalnya 1 center itu tidak terlalu bermasalah gitu. Jadi kurang lebih memang karakteristik ikan Oranda sendiri karena aksesoris finnya dia lebih complicated yang harus kita perhatikan, dorsal, terus sirip dayung, terus ekornya yang benar-benar jadi satu perhatian khusus, karena emang Oranda pada saat kita pelihara itu lebih banyak bermasalah di ekor yang kadang-kadang suka ngelepit atau dorsalnya bengkok itu. Tapi kalau misalnya semuanya rapi, itu akan terkesan sangat bagus dan elegan menurut saya.